Ini anak Kiara payungnya aja segede gini. Apalagi yang dulunya ya. Gede bisa lu ya. Macem kayak selendang, cuman warnanya putih bang. Tapi terbangnya ke ini, ke Kiara payung sih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini saya menepati janji kepada para sahabat semua. Saya ditemani juga dengan salah satu narasumber yang ingin ke tempat yang pernah dulu ketika muda beliau ke sana, dan dia juga di hari ini akan menjadi narasumber saya juga untuk menceritakan kisah-kisah yang ada di Kiara Payung. Tujuan kita sudah berjalan hampir 1,5 jam. Saya singkat karena takut baterainya lowbat ya sahabat. Perjalanannya yang nanjaknya sudah terlewati, dan kini tinggal bukit yang selanjutnya ke arah depan, masih cukup jauh. Saya juga masih belum apal jalannya. Nanti juga akan ada narasumber kita adalah Kang Roni dari Desa Ciwaru. Mantap, lanjut sahabat, go. Kita akan melewati kebun warga, masih sangat jauh sahabat, masih belum bisa diperkirakan jam berapa kita sampai di sana. Dan pemandangannya sangat luar biasa sahabat. Walaupun sedikit melelahkan, sangat melelahkan, tapi tergantikan dengan pemandangan yang sangat luar biasa di sini sahabat. Nanti kita ukur ketinggiannya sahabat dengan saya tingginya Kiara Payung berapa mdpl. Walaupun itu aplikasi kisaran, ya sedikitnya kita bisa menggambarkan ketinggian Kiara Payung. Lanjut sahabat. Hutan wilayah barat Desa Sagaranten adalah salah satu hutan yang sangat ingin saya kunjungi sedari kecil. Banyak cerita warga mengenai misteri gaib di sana. Dan hari ini, saya akan ke Gunung Bayu lewat jalan alternatif lain untuk menuju ke salah satu tempat di Gunung Bayu yang bernama Kiara Payung. Saya ingin tahu tempat tersebut karena menurut beberapa cerita warga, ada yang sering melihat sosok penunggu Kiara Payung adalah berwujud hitam besar. Dan ada juga yang pernah bermimpi di sana adalah tempat Ratu Jin bernama Ratu Gayatri. Jalannya masih cukup jauh. Alhamdulillah nih, tas saya cukup berat dibawa sama para narasumber. Saya hanya membawa air tanpa membawa rangsel dan juga tenda, karena tahu akan perjalanannya cukup jauh. Walaupun jalan alternatifnya itu sangat bagus menurut saya sahabat, kalau sudah ada di bukit ini mah. Cuma yang tadi ketika awal nanjaknya capek pisan. Ini berarti masih jauh Kang ya? Ini masih jauh. Kalau untuk Kiara Payungnya berarti sebelah mana nih? Kiara Payung sebelah sini. Yang sebelah sononya Haur Cucuk. Yang arah ke barat sono tuh Pamujaan. Pamujaan berarti sebelah sana. Ke perbatasan Cindog. Sekilas jika kita melihat Gunung Bayu dari bukit ini, ternyata bukit yang paling tinggi di Gunung Bayu adalah hutan Haur Cucuk yang pernah saya kunjungi di minggu lalu bersama Kang Udi melalui jalur Sungai Cipahing. Namun penelusuran hutan Haur Cucuk di minggu lalu saya katakan gagal, karena memang saya dan Kang Udi belum berhasil bisa melihat bambu haur yang dikenal dengan Haur Cucuk di puncak Gunung Bayu, yang terkenal tempat paling angker di Gunung Bayu
dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Pemandangannya luar biasa nih. Kalau ini jalan kemana nih, Kang? Ini ke Lebak Citayam. Oh, ada nama tempat lagi berarti. Lagi lewatin bukit ini Kalau ini bukitnya namanya apa nih? di apa ini namanya bukit. Kalau Munggang Congkok di mana? Congkok yang ini ya benar nih. Oh, Ntar sebentar lagi kita ke Kiara Payung. Sebelah sononya lagi harus Yusuf. Ya kalau mau lanjut ke Pamujaan kita lumayan jauh juga. luar biasa. Saya ingin tahu Kiara Payung aja, Kang lah. Yaudah, yuk. Untuk akses jalan menuju Gunung Bayu, ternyata masih lebih baik di hari ini, yang kami mulai dari hutan Pangangonan. Dibandingkan dengan akses jalan menuju Haus Cucuk di minggu lalu, dari arah Sungai Cipahing, yang ternyata sangat sulit sekali. Dan sebelum Munggang Congkok juga, ada jalan ke sebelah bawah, yakni ke aliran sungai kecil yang bernama Citayam. Dulu dari kayu bakar, Mm-mm. dari jam 6 pagi berangkat dari rumah tuh. Mm-mm. Pulang-pulang jam 2, setengah 3. Ambil kayu bakar ke sini ke daerah Kiara Payung. Tapi kalau untuk Kiara Payung, kalau dari Desa Sagarantun kan cukup jauh. Yang paling dekat ke Kiara Payung dari desa mana, Kang? Yang paling dekat tuh dari Cikoneng itu bisa. Dekat petinya. Nah, tapi kan kalau buat sekarang dari Desa Sagarantun juga termasuknya ini jalan udah bagus. Dulu saya nggak seperti ini. Wah di sini pokoknya Hutan belantara aja lah. hutan belantara. Sampai saya ngambil kayu bakar ke Kiara Payung. Ini berarti Bukit Munggang Congkok yang dikatakan Abah Toto dan juga Abah Tarno ini, sahabat. Berarti ini masih jauh ya, Kang? Ya, jauh. Oke, sahabat. Wow. Cungkrang, euy. Itu masih wilayah Gunung Bayu, Kang, berarti yang di bawah. Itu masih wilayah Gunung. Ntar bisa tembusnya ke jalan raya. Sama ntar muternya di Sadaran juga. Ke Desa Marga Cina juga bisa. Ada juga yang namanya Sawah Simuhawi yang katanya angker. Ini bisa terlihat dari sini, Kang. Ini kalau sawah Sumuhawi sebelah situ cuman nggak kelihatan dari sini. Oh, Cuman ya posisi kita bisa ada jalan di situ. Itu sawah Sumuhawi di situ. Ya konon terkenal katanya ya banyak yang ini di situ di sawah Sumuhawi. agak curam nih ke bawah, sahabat. Oke, ayo Kang, kita lanjut. Dari kisah yang pernah saya tahu dari warga, dulu warga yang mencari kayu bakar di Kiara Payung, ada yang pernah melihat wujud makhluk bertubuh tinggi dan juga besar. Saya mendengar dari kesaksian 5 orang warga desa yang semuanya melihat bentuk yang sama seperti yang dijelaskan tadi. Ada juga salah satu warga yang pernah melihat wujud tersebut dengan iringan tertawa yang mengerikan. Konon, suara tersebut adalah jin sejenis Duto Ijo. Di depan ada orang, sahabat, kita sekalian tanya-tanya. Sedang mencari kayu bakar kayaknya. Ayo. Kang, bentar Kang. Lagi cari kayu bakar apa gimana, Kang? Biar sini. Oh, iya siap. Ini mau ke Kiara Payung, Kang. Aduh, punten ya, Kang. Siap. Wah, ternyata ada salah satu warga yang sedang membersihkan jalan. Ada sorangan dudengannya kayak. Masih nanjak. Oh, ayah hulang, uy. Ayah hulang, uy. Eta hulang tapak kedebek tuh. Wih,
Masih nanjak. Oke. Mantap. Oh. Kita sambil istirahat dulu sahabat. Nah itu sahabat, itu desa Sagaranten sahabat. Di belakangnya ternyata ada Gunung Tilu, Gunung Semar sahabat, yang ada di wilayah Jabrantinya Kang kalau tidak salah. Itu ya Jabranti. Nah itu sahabat Gunung Tilu, karena undukannya ada 3 jadi disebutnya Gunung Tilu kalau di bahasa Sundanya. Ini dulunya kata Kang Roni ini adalah hutan belantara, kalau sekarang mah karena sudah beda zamannya. Ini sudah ada kebun. Tuh sahabat, tuh Gunung Wates tuh sahabat, Jawa Tengah yang agak hitam. Itu Gunung Wates. Nah Gunung Bayu masih nanjak ke atas. Indah pisan euy. Nah ini Kang Roni lagi istirahat karena masih cukup jauh perjalanan kita sahabat. Kita ngerokok dulu dan minum dulu untuk sedikit mengumpulkan tenaga lagi. Mantap. Oke sahabat, istirahat sudah cukup. Saya akan melanjutkan lagi dengan Kang Roni. Kang Roni sudah langsung start. Mantap. Takutnya hujan sahabat, karena Kabupaten Kuningan sudah 1 minggu diguyur sama hujan. Jadi kita harus segera meluncur karena masih jauh. Namun ada di depan. Wow, mantap. Oke sahabat, kita sudah sampai. Ternyata Caraang sekarang, alhamdulillah. Dan di depan saya ini anak Kiara Payung. Kita sudah sampai. Dan Kiara Payung yang besarnya letaknya, nanti kita tanyain aja ke narasumber. Ternyata balak juga nih sahabat. Auranya. Cukup besar juga Kiaranya. Berarti ini yang disebut anak Kiara Payungnya Kang. Kalau Kiara Payung yang paling besar yang dulu katanya roboh, berarti sebelah atasnya. Jauh sih. Yang ini juga gede sahabat. Kita lihat sahabat. Ini yang dikatakan sama Kang Roni dan tempat yang benar-benar ingin saya kunjungi sahabat. Tapi agak anehnya narasumber nih selalu pusing di jalan. Takutnya saya narasumber belum makan paginya. Tapi nggak mungkin kalau fisiknya tidak kuat, makan dia orang sini asli ya. Dan segitu dibayar ya. Saya jadi agak sedikit takut. Ayo Kang, kita lanjut Kang. Kita eksplor. Lagatnya aneh terus sepanjang jalan Kibayo ya. Mungkin lagi banyak masalah atau gimana saya nggak tahu.
Oh, mau istirahat, Kang? Oke, sahabat, sepertinya Kang Roni mau istirahat lagi. Kebetulan ada saung juga. Kata aneh, baik. Alhamdulillah. Aduh, saya bingung nih kalau udah posisi kayak gini. Jaga-jaga apa ya tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten, wah di dia. Assalamualaikum. Kalau menurut tebakan saya, dia itu pernah ngisi atau apalah, Kang Roni ini kayaknya. Nanti mungkinlah kita berbincang-bincang. Sekalian saya ingin tahu kisah daerah sini juga. Balik. Mulang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mulang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu in Oke, sahabat, ini dia anak Kiara Payung. Kang Roni tidak berani. Justru yang selalu tidak berani itu adalah orang yang tahu sejarah dan juga kisah misterinya, sahabat. Kalau saya mah tidak tahu ya, insya Allah lah, karena saya tidak niat apa-apa. Oh, gede pisan nih. Ini anak Kiara Payungnya aja segede gini, apalagi yang dulunya ya. Gede pisan ya. Wow, banyak pohon-pohon besar juga di atas, sahabat. Oke, sahabat, kita akan mencari tempat yang teduh untuk sedikit berbincang-bincang dengan Kang Roni, narasumber di hari ini. Barangkali dia tahu banyak mengenai kisah-kisah yang ada di daerah wilayah hutan Kiara Payung.
sekalian istirahat, kita ngopi. Dan sambil berbincang-bincang. Ini indah pisan pemandangannya. Saya juga sudah cukup kelelahan. Oke, kita istirahat dulu sahabat. Oke sahabat, saya akan memutuskan untuk agak sedikit di sini di tempat ini supaya kita santai ngobrolnya sahabat. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وعلى شيء لله له الفاتحة. Oke sahabat, sambil istirahat ngopi bareng. Ini ngopinya juga join karena saya nggak bawa. Kang, ini roti Kang. Iya ya. Nggak bawa gelas lagi sahabat. Saya akan mencoba untuk mengetahui dari narasumber tempat-tempat yang mungkin nantinya akan kembali saya jelajahi lagi di sini sahabat. Alhamdulillah saya sudah datang ke Kirapayung. Alhamdulillah sudah sampai. Ini kalau ke atasnya berarti apa lagi Kang? Ini ke atasnya Pasiran Biru sama Hyang Kidang. Abang tahu nggak kisah-kisahnya itu yang Pasiran Biru? Kalau kisah-kisahnya sih saya kurang paham dan sedikit saya juga mau cerita ya nih. Saya juga ya nyaksiin pasti sih enggak. Cuman menurut bapak saya tuh dulu kan di sini hutan ya hutan. Iya. Wah pokoknya. Kalau sekarang kebun kopi ya Kang? Iya. Ya. Jadi dulu kan musim-musimnya ngambil kayu. Iya. Kayu. Nah di sini persis di belakang ini lagi pada ngambil kayu. Berapa orang lah itu bapak saya sama temennya di situ. Pas lagi pada duduk istirahat, secara tiba-tiba yang satu yang dari ini bukit ini nih, bukit sini tarik. Katanya itu dikelilingi anak kecil yang Itu perkisaran jam berapa Kang? itu sekitar jam 5-an lah. Jam 5 sore. Jam 5 sore itu udah kayaknya udah mau maghrib kayaknya itu. Sampai pada lari semua tuh. Bapak saya juga ikut lari sampai si kayunya itu nggak pada dibawa, pada pulang semua itu. Tapi yang melihatnya di antara Satu orang doang itu yang melihatnya. Ya, Tuh. itu kebanyakan ya sahabat. Itu orang yang melihatnya ya sekarang udah almarhum ya, udah cukup lama juga sih. Saya juga dulu masih kecil, masih SD. Sepintas bapak saya itu cerita begini kalau di ini ya Kirapayung. Cuman yang ke atas sononya lagi itu Haru Cucu. Ntar sebelah sononya lagi tempat pemujaan. Itu yang perbatasannya ke Cindog. Sumberjaya itu dekat, bisa lewat pintas dari sini. Cuman ya lumayan juga sih jauh. Berarti Akang waktu kecil juga suka ikut sama orang tua nyari kayu bakar ke hutan Gunung Bayu berarti? Iya, sering. Saya tahu Akang di Gunung Bayu kan sangat banyak sekali tempat-tempat ya, seperti yang Akang tadi sebutkan yang baru saya ketahui juga ada Hyang Kidang,
Pasiran biru, wah keren namanya, pasiran biru. Tapi kalau menurut abang nih, yang pernah akang ke situ, pohon yang paling gede yang mana Kang? Di mana tempatnya? Kalau ini kan ini anaknya ya. Iya, Iya. 5 anaknya. Cuman posisinya jauh bang, di atas ini. Jauh, masih jauh. Yang disebut Kiara Payung. Dan saya cerita juga nih, yang di sebelah sono itu kan ada jalan yang tembusnya ke Marga Cina. Iya. Itu sekitar jam 12 malam, saya berjalan mau ke Ciwaru, itu jalan kaki. Sengaja, motor ada, kendaraan ada, cuman kata teman saya tuh yang orang mana tuh, orang kidul daerah Cibubera, saya sebutin aja namanya ya, Bang Ojo. Saya tuh ke Ciwaru tuh mau ke Abah Anom. Iya. Abah Anom tuh yang tinggal di Ciwaru. Itu saya sepintas, pokoknya itu arahnya dari arah timur ya. Itu semacam kayak selendang, cuman warnanya putih bang. Tapi terbangnya ke ini, ke Kiara Payung ke sini. Itu saya jalan kaki dari rumah jam 1 malam tuh, berdua sama Bang Ojo ya. Sekarang orangnya di lumayan jauh juga sih, yang perbatasan Jawa Tengah. Sekarang udah pindah orangnya ke sono. Itu yang pengalaman saya. Terus yang di sini ya, saya cerita, ya itu yang tadi saya ceritain tadi, yang saya tahu ya. Itu aja. Tapi menurut Akang, Bang Ojo itu tahu seluk-beluk hal pergaiban atau seperti apa? Iya, tahu dia. Kalau menurut dia, selendang putih itu apa? Ya termasuknya itu barang pusaka itu bang, pusaka. Saya sempat cerita juga di sana di desa Ciwaru ya, sama Abah Anom tuh, emang itu pusaka. Kita nggak tahu ya itu, pokoknya persis selendang, cuman warnanya putih. Itu terbang ke arah sini. Tapi ya kemungkinan ke inilah ya, ke Kiara Payungnya ini. Tapi itu mungkin beberapa tahun yang lalu ya? Iya, itu beberapa tahun yang lalu. Itu juga saya masih, ya masih bujangan lah. Berarti kemungkinan pohon yang paling besar yang roboh itu kemungkinan pada saat kejadian itu apa udah roboh? Udah roboh. Oh, udah roboh. Udah roboh. Yang saya perhatiin larinya ke sini, terbangnya gitu. Tapi entah kemana ya, cuman posisinya arahnya ke sini. Saya dulu pernah di kampungnya Bang Ojo ya, saya pernah tuh seminggu saya puasa itu nggak makan apa-apa. Itu untuk alasannya untuk Satu apa? Ya, Tujuannya? satu semacam ilmu, kalau di bahasanya kadugalan ya, dugal lah istilahnya, buat penjagaan badan, sama saya ngambilnya buat perempuan. Oh iya, Tuh, iya. Itu saya cerita aja Bang ya. Nah cuman yang saya tuh pas udah puasa seminggu tuh mutih di situ, saya udah pas seminggu saya suruh mandi itu, udah kamu mandi di sono. Di kampungnya Bang Ojo tuh belum masuk listrik, ada listrik tapi pakai itu kan semacam kincir apa tuh ya. Nah itu semacam itu. Nah di situ pas saya udah selesai mandi, dia tuh ngambil semacam kayak balok tuh bang, gede banget. Badan saya tuh dipukulin sama dia, tapi saya nggak sedikit pun, saya nggak berasa apa-apa. Itu pas saya tanya, loh kenapa mukulin saya? Enggak, saya cuma pengen tahu aja, kamu tuh udah puasa seminggu. Nah makanya saya tes begini. Nah itu di situ saya tuh timbul rasa gimana ya, berani aja lah kemana aja gitu. Nah pas satu itu, terus yang kedua saya dikasih lagi semacam kayak satu, cuman berbentuk kayak kendi itu bang. Kalau di bahasa Jawanya katanya ya, saya tanya sama orang Jawa juga, ini barang kelenting mungil loh. Kelenting mungil itu fungsinya buat apa? Yaitu buat perempuan, buat pengasihan lah katanya. Oh cara ininya gimana? Begini, suruh kasih minyak
misik Japaron. Saya sering tuh, saya sering beli minyak misik Japaron. Cuman pas saya isiin ke itunya tuh selang berapa menit si minyak itunya hilang. Tapi yang pertama ketika dua pengalaman pribadi Akang untuk apa namanya membuktikan sesuatu ya, contoh ilmu kadugalan dan juga untuk asihan kalau tidak salah ya. Kalau untuk asihan yang kedugalan tadi sudah terbukti, berarti apa namanya udah dibuktikan dengan tragedi tadi ya Bang. Iya. Kalau untuk asihan itu terbukti nggak Bang? Kalau itu yang saya alamin, yang saya rasain itu kan terbukti Bang. Jadi saya tuh pernah sama perempuan tuh ya, asal perasaan saya suka sama dia tuh selang berapa hari, terus saya nganuin barangnya itu ya, pusakanya itu ya. Saya tes juga, saya pengen tahu itu ngamuk Bang. Saya tes tuh pokoknya goyang aja lah gitu. Itu tandanya katanya kalau udah goyang itu sanggup. Misalnya nih saya suka nih sama perempuan ini, gimana caranya, tinggal itu aja, kita panggil aja ya kodamnya yang di kelenting mungil itu Bang. Oke, sahabat, tadi sudah zuhur dan saya sudah sempat zuhur tadi. Auranya sangat luar biasa dan sepertinya Kang Roni juga memiliki sesuatu yang belum sepenuhnya terbuang, tapi nantilah kita saya jelasin. Abang, ada perbedaan gak Bang kalau sebelum Abang mengisi sesuatu itu, contoh kadugalan dan juga untuk perempuan, untuk kehidupan Abang seperti apa? Ya ada perbedaannya sampai sekarang juga ya. Itu dalam segi usaha, saya pernah tuh usaha beberapa aja tuh. Jadi kita ngerintis dari nol ya. Itu emang omset bagus Bang pertama ininya. Cuman itu nggak kuat lama, paling ya setahun apa 2 tahunan lah. Itu ada aja kendala di diri saya itu ya. Entah itu cekcok sama majikan apa entah itu cekcok sama orang di situ di sekitar gitu. Yang akhirnya ya saya tuh gagalnya ya, sayanya nggak usah lah buka usaha di situ lagi. Tapi sampai sekarang di tempat usahanya lancar terus, malah tambah bagus gitu. Sempat saya juga nanya-nanya ya sama orang pinter lah di situ. Berarti pernah Abang untuk berniat membuang? Pernah saya tuh datang ke Ustadz Nawawi ya, itu yang di desa Duku Picung. Saya tuh di ruqyah, cuman pas dia baca ayat ruqyah, pertengahan ayat ruqyah itu saya tuh nggak sadar Bang, saya tuh kepala saya pusing, terus saya muntah. Nah di situ saya nggak tahu kakak ipar saya tuh videoin, ternyata saya tuh di situ ngamuk semacam kayak macan lah gitu ya. Sangat luar biasa cerita dari Kang Roni. Dan klimaks di video hari ini adalah jangan pernah apa namanya meminta kepada sesuatu hal yang di lain pemberian Allah Subhanahu wa taala, karena pasti ada efeknya, seperti pengalaman Kang Roni juga ketika mengisi sebuah kanuragan ya, seperti ilmu-ilmu kanuragan, seperti untuk keberanian dan lain sebagainya, itu pasti akan berdampak di kehidupan pribadi kita masing-masing. Ikuti terus petualangan saya di Berani atau Tidak selanjutnya, dan masih banyak tempat di Gunung Bayu yang harus saya jelajahi. Mungkin nanti bersama siapa, atau saya mungkin memberanikan diri sendirian, tapi mungkin kalau tidak tahu jalan saya akan menghubungi narasumber lain untuk bisa bersama-sama berpetualang. Oke, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.